Baik, selanjutnya perintah lagu Mas Mario kepada hadirin di tengah kemudian kepada pimpinan dan sekretaris anggota dipersilakan untuk melanjutkan sidang sehubungan dengan nanti akan mengarah kepada pemilihan kepada pimpinan sidang dan sekretaris anggota dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami di sini untuk memimpin muskot kita pada malam ini. Ya, di kegiatan muskot kita malam ini di tahap yang pertama kita akan melakukan pengesahan tata tertib muskot kita. Bapak-bapak para undangan sekalian, sudah kami bagikan dokumen berupa acuan kita untuk melakukan muskot ini, dan kami yakin bapak-bapak semua juga sudah mempelajari dan membacanya sekaligus memahaminya juga. Dan itu yang akan menjadi acuan kita untuk melakukan muskot pada malam ini. Namun sebelum kami atau kita mengesahkan tata tertib ini, kami akan kembalikan lagi kepada bapak-bapak semuanya mengenai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam tata tertib ini. Mungkin ada usulan masukan atau yang lainnya. Yang pertama dulu di bab 1 mengenai ketentuan umum, di sana ada 4 pasal. Apakah sudah dipahami semuanya dan kita oke, di bab 1 ketentuan umum ada 4 ayat. Kita simak aja di sana. Kemudian di bab 2 dasar, fungsi dan tujuan, di itu ada 3 pasal. Apakah ada saran masukan atau yang lainnya? Oke, sepakat kita lanjut. Kemudian di bab 3 mengenai tugas dan wewenang muskot ada 1 pasal di sana. Sepakat juga ya. Kita lanjutkan ke tata tertib berikutnya di bab 4 mengenai
Kemudian di poin C, peninjau yang diundang oleh pengurus provinsi. Sepakat juga ya semuanya. Kemudian kita lanjut di bab 5, mengenai quorum dan pengambilan keputusan. Ada 3 pasal juga. Di ayat 1 itu, kalau kami melihat dari jumlah absensi yang ada ini quorum kita sudah lebih dari 50%, dan nantinya secara otomatis segala keputusan yang kita ambil pada malam ini ya akan kita anggap sah. Kemudian kita lanjut di bab 6 mengenai hak suara dan bicara. Ada 2 pasal. Sepakat juga ya. Baik, kita lanjut lagi di bab 7 mengenai pimpinan maskot. Ada 2 pasal juga. Sepakat juga sini. Kita lanjut ke bab 8, laporan dan pandangan umum. Ada 2 pasal. Sepakat? Lanjut ya. Kemudian di bab 9, komisi dan sidang komisi. Ada 2 pasal. Sepakat juga. Kemudian di bab 10 mengenai pemilihan ketua umum. Ada 4 pasal. Lanjut ya, sepakat. Kemudian di bab 11 mengenai pemilihan dan tugas formatur. Ada 2 pasal. Lanjut juga. Dan yang terakhir di tata tertib kita di bab 12 mengenai ketentuan penutup. Sepakat semuanya kita? Ini kita anggap sah mengenai tata tertib maskot kita pada malam ini. Ya, dengan disepakatinya tata tertib musyawarah ini, maka kami nyatakan sah dan maskot kita malam ini bisa kita lanjutkan ke sidang pleno berikutnya. Kemudian selanjutnya kita mendengar laporan pertanggungjawaban dari Ketua Umum PBSI periode 2019-2023 kepada Bapak Budi Riana. Kami persilakan.
dengan uang yang seminim mungkin. Ini uang ini hanya untuk transport para atlet selama TC sama bagi pelatih. Jadi nanti mohon maaf untuk siapapun yang dipilih menjadi ketua PBSI, ini yang jelas untuk TC itu sarananya sangat-sangat tidak ada. Itu untuk gambaran saja. Katakanlah bola sama tempat itu tidak dianggarkan. Kita menganggarkan dicoret. Kita sudah menganggarkan tapi dicoret, yang disetujui cuma uang perjalanan ataupun uang TC kepada atlet dan pelatih. Dengan dana yang ini kebetulan banyak baru, terutama dukungan dari orang tua, kemudian dari kawan-kawan sesama atlet, kemudian partisipasi sebagian dari pecinta bulu tangkis, itu sebetulnya luar biasa. Kita ada yang mewakili Prapon, ada yang mewakili Pon nanti 2024 ini, kemudian terutama untuk O2SM kita ada yang mewakili ke nasional, untuk Kopda ada yang mewakili nasional. Alhamdulillah dengan dana yang minim para atlet di Banjarbaru bisa mengirimkan atlet ke tingkat nasional. Kemudian beberapa event-event yang lain itu memang ada yang langsung ditangani dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga, dari itu antara langsung dipegang beliau, terutama seperti O2SM itu langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan. Kemudian untuk Kopda itu juga dari Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan nanti kerjasama antara cabur bulu tangkis khususnya dengan pemerintah Kota Banjarbaru melalui dinas-dinas terkait dapat berjalan lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Kemudian selama saya memegang sebagai ketua, untuk di Banjarbaru ini kita menerbitkan 7 klub yang sah dan diterbitkan dari PBSI pusat. Untuk tindak lanjutnya yaitu untuk SKT PBSI pusat, yang mana para atlet-atlet kita, anak-anak kita itu mempunyai klub yang sah dan mempunyai ID yang sah dari PBSI pusat, sehingga atlet-atlet kita yang mempunyai ID bisa mengikuti event-event di mana saja di seluruh Indonesia. Kemudian perkenalkan juga selama mungkin saya bacakan ini PP itu dari 7 PP itu yaitu Pendopo, Mustika, Mata Raya, Merah Putih, H2B, Ultra, dan Vanido ini mempunyai SK semua. Kemudian selama juga saya menjabat sebagai ketua umum dengan merengek-rengek kepada PBSI
Kemudian kita juga berkaitan dengan dana, tapi swadana itu klub-klub yang ada di Banjarbaru itu mengadakan liga Banjarbaru. Jadi liga ini diikuti oleh peserta klub yang ada di Banjarbaru yang mempunyai SN, mempunyai surat keputusan dari pusat untuk mengadakan liga di sambil rekreasi, kemudian untuk menjajal atau mengetahui tingkat kemampuan anak-anak antar klub, yang jelas untuk refreshing setelah biasanya Secara langsung Pak Sugeng Basone dari PB Pendowo memenangkan ya Pak. Aklamasi. Mutlak. Dengan melihat Absolutely. PBSI Kota Banjarbaru. Majority. Sah. Aku suka pasal terapung doang. Ya, dengan selesainya pemilihan ketua umum PBSI Kota Banjarbaru periode 2023-2024 ini, ya, menjelang periode 2023-2027, kami nyatakan selesai dan sebelumnya sekali kami ucapkan kepada Pak Sugeng selamat untuk memimpin Pemkot. Maju. Maju, pidato. Baik, selanjutnya dengan terpilihnya Pak Sugeng secara aklamasi menjadi Ketua PBSI Banjarbaru periode 2023 dan sampai 2027, kita mintakan kepada beliau untuk memberikan sambutan sepatah dua patah dengan patah lima patah kalau begitu ya. Kepada Pak Sugeng kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Formatur dalam rangka pemilihan Ketua PBSI Kota Banjarbaru. Dan saya juga tidak mengira dan tidak mimpi. Aman. Karena saya dibentak itu baru 2018 itu saya baru main raket dan tahu badminton. Tapi kenapa bapak-bapak sekalian itu kok terlalu percaya sama orang yang masih baru? Itu yang saya sih nggak tahu ya apa yang dipertimbangkan dari beliau-beliau bapak-bapak dan mas-mas semua. Tapi yang jelas begini, suatu organisasi itu lain dengan seperti di institusi. Kalau di institusi istilahnya kepala kepolisian, kepala TNI dan begitu. Tapi kalau di organisasi adalah istilahnya ketua. Kenapa ketua? Karena ketua itu cuma untuk menampung aspirasi dari pengurus-pengurus yang lain, anggota-anggota lain. Tapi kalau kepala itu istilah instruksi. Jadi kalau di organisasi cuma mengandalkan ketuanya aja, jelas enggak akan jalan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua PBSI sebelumnya,
kendala utama adalah memang di pembinaan. Pembinaan itu kendalanya adalah di pendanaan. Pendanaan itu kendalanya adalah di dinas. Nah, kita juga akan susah karena dinas punya peraturan, yang undang-undang punya aturan sendiri yang kita juga nggak bisa memaksa untuk menyapot kita seluruhnya. Nah, dari itulah kita nanti akan rekan-rekan yang duduk di pengurusan harus punya inisiatif kreatif dan inovatif bagaimana untuk menanggulangi masalah ini. Nah, makanya nanti harapan saya, mungkin harapan-harapan rekan-rekan semua untuk pemilihan pengurus yang akan datang atau nggak tahu nanti berapa hari lagi atau berapa minggu lagi, kita mohonkan juga ke Pak Budi atau rekan-rekan yang sudah lama berkecimpung di organisasi, mudah-mudahan dengan kebersamaan dan tekad bulat untuk memasukkan bulu tangkis di Kota Banjarbaru khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya bisa meningkat dan bisa berbicara banyak di tingkat yang lebih tinggi. Syukur-syukur bisa mengirim ke tingkat nasional. Kenapa? Karena tidak ada lain bisa. Kenapa kita nggak bisa? Gitu ya. Asal kita punya motivasi dan punya dedikasi. Jangan berharap di organisasi khususnya di bulu tangkis mencari rezeki. Kita di bulu tangkis organisasi itu katakan hobi ya. Nggak bisa untuk cari makan di situ. Itu garis bawahnya di situ. Kalau semua bisa berorientasi seperti itu, insya Allah kita bisa maju atau minimal bisa menyaingi atau di atas kabupaten-kabupaten yang lain. Saya rasa mungkin cukup sekian dan ini suatu kehormatan bagi saya, walaupun belum masih sumur jagung di organisasi dan bulu tangkis, tapi bapak-bapak sekalian dan mas-mas sekalian mempercayakan kepada saya. Mudah-mudahan kepercayaan bapak-bapak sekalian itu tidak salah, dan sebagai pribadi saya selalu open, selalu terbuka, kritik, saran dan masukan-masukan semua yang sifat membangun. Saya harapkan kalau ada masalah, ada unek-unek, baik itu masalah klub atau masalah pemain, nanti kita bicarakan, kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah gelap, sebentar kita sampaikan terima kasih Pak. Saya pikir sudah Pak. Mudah-mudahan dari Pemprov Kalimantan Selatan kami harapkan dan kami sangat mengharapkan dukungan dan support, mungkin dengan jelas saran dan nasihat demi kemajuannya bulu tangkis khususnya di Kota Banjarbaru dan di Kalimantan Selatan pada umumnya. Yang selama ini hubungan Pemkot sama Pemprov sudah bagus, mudah-mudahan kepengurusan yang akan datang akan lebih kita tingkatkan lagi, lebih bagus lagi, lebih bersinergi lagi. Terima kasih sekali atas kedatangan Mbak Evan. Malam minggu seharusnya untuk keluarga. Karena hubungannya terhadap bulu tangkis, cinta terhadap bulu tangkis itu kita perlu kita contoh seperti Pak Evan yang beliau ini. Akhirnya semua itu yang kita bisa saya sampaikan. Ada salah kitab dan tindakan yang nggak berkenan, dan juga mungkin lokasi atau tempat yang kurang, ya saya bilang kurang memadai. Saya sebagai pribadi minta maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima
Selanjutnya mungkin dari panitia Puskon akan melakukan pembentukan formatur untuk memilih kepengurusan. Apakah malam ini kita langsung laksanakan? Apakah nanti itu setelah ada komunikasi dengan ketua terpilih yang baru? Oke, siap ya. Kita brief mungkin beberapa menit. Mungkin setelah itu kita akan membentuk informator untuk memilih kepengurusan yang nantinya akan dipimpin oleh Pak Sugeng. Sementara demikian dari dulu.